Ruang Dewa Beladiri, bab 476 sampai dengan 480. Bab 476 memasuki Yuanzhong. Siapa orang ini? Kok bisa seseram itu? Dia kelihatan seperti dewa atau iblis, mana mungkin dia manusia. Seluruh perkemahan koalisi Qi dipenuhi ratapan. Baru saja, tinju penghancur Stardust milik Ye Xiwen yang dahsyat menyebabkan kesedihan yang mendalam dan banyak korban di seluruh kamp koalisi negara Qi. Setelah itu, ia mengalahkan sekelompok Semi Santo hanya dengan satu gerakan. Kekuatan seperti itu membuat mereka merasa sedikit putus asa dan sangat ketakutan. Para prajurit koalisi negara Qi yang selamat juga merasakan hawa dingin yang menjalar dari telapak kaki hingga dahi mereka. Pria ini sungguh terlalu kuat. Berurusan dengan seorang Semi Santo semudah mengeluarkan sesuatu dari tas. Mungkinkah ada seorang guru tingkat Santo di Sekte Yiyuan yang merupakan guru seperti itu? Mustahil. Mereka sudah bertanya sebelum datang ke sini. Master Alam Suci di Sekte Yiyuan adalah ketua Sekte Lama, tetapi ketua Sekte Lama itu telah meninggal dunia, dan banyak orang menyaksikannya. Saat itu, peristiwa ini menggemparkan tidak hanya di kerajaan Daiyue, tetapi juga di 10 negara di wilayah Tenggara. Lagi pula, yang meninggal adalah seorang Master Alam Suci. Di tempat di mana para Master Alam Suci dapat mendominasi suatu wilayah dan menjadi raja, mereka pasti tidak akan membuat kesalahan tentang meninggalnya seorang Master Alam Suci. Terutama bagi seseorang seperti sang Master tua yang punya sejarah memalsukan kematiannya, mereka akhirnya merasa lega setelah memastikannya lagi dan lagi. Artinya, orang di depannya bukanlah pemimpin tua yang legendaris. Lagi pula, meskipun para prajurit bisa mempertahankan penampilan awet muda, orang di depannya jelas tidak setua itu. Berbeda dengan para prajurit koalisi Qi yang sedang berduka, para murid Sekte Yiyuan justru bersorak-sorai. Berbeda dengan para prajurit koalisi Qi yang tidak mengenal Ye Xiwen, sebagian besar murid Sekte Yiyuan mengenal Ye Xiwen. Ye Xiwen meninggalkan kesan mendalam pada mereka pada awalnya. Dengan kecepatannya yang luar biasa, ia menjadi murid pribadi mereka dan bahkan muncul dari pulau segudang monster, membuatnya mendapatkan reputasi yang luar biasa. Seperti halnya kekuatan Qi Feifan yang tak terkalahkan di hati generasi itu, Ye Xiwen juga memiliki kedudukan yang tak tergoyahkan di antara rekan-rekannya, dan statusnya bagaikan sebuah legenda. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 tahun telah berlalu, dan Sekte Yiyuan telah memiliki beberapa kelompok murid baru. Orang-orang ini tumbuh perlahan dengan mendengarkan reputasi Ye Xiwen. Namun, dia masih belum mengenal Ye Xiwen. Ye Xiwen, ternyata Ye Xiwen. Banyak murid seangkatan Ye Xiwen langsung mengenalinya. Di antara orang-orang di Sekte Yiyuan, merekalah yang paling mengenal Ye Xiwen. Mereka praktis menyaksikan Ye Xiwen naik ke posisi murid pribadi selangkah demi selangkah, dan tentu saja mereka sangat tersentuh oleh hal ini. Sebuah celah terbuka di formasi gerbang gunung Sekte Yiyuan, dan Ye Xiwen melangkah masuk. Tak satu pun prajurit koalisi Qi berani melancarkan serangan saat ini. Lagi pula, mereka bukan orang bodoh. Tidakkah mereka melihat betapa mengerikannya Ye Xiwen barusan? Sekelompok Semi Santo terpental, terluka parah. Jika mereka membuat marah tuan ini, kemungkinan besar mereka akan mati. Ye Xiwen memasuki formasi dan langsung melihat sekelompok orang yang familiar. Pemimpinnya adalah Chu Jingcai. Lebih dari 1 dekade telah berlalu, dan Chu Jingcai telah menjadi sosok yang luar biasa. Ia berdiri dengan gagah di depan kelompok itu, memancarkan hukum-hukum halus yang berputar-putar di sekelilingnya. Anehnya, ia juga seorang ahli Semi Santo. Namun, Ye Xiwen hanya terkejut sesaat. Lagi pula, Chu Jingcai telah mencapai level tinggi di alam legenda setengah langkah hari itu. Kemudian, ia beralih ke alam legenda, jadi kecepatannya secara alami lebih cepat. Terlebih lagi, ia telah berada di alam legenda setengah langkah selama lebih dari 100 tahun, dan fondasinya jauh lebih dalam daripada yang bisa dibayangkan Ye Xiwen. Namun, dalam hal kekuatan, dia mungkin tidak sebaik Huang Luoshen dan Sui Yan Luo,
apalagi dibandingkan dengan Qi Feifan dan Ye Xiwen. Ye Xiwen juga diam-diam mengaguminya. Lagi pula, Chu Jinglah yang memilih untuk tetap di Sekte Yiyuan. Jika tidak, tingkat kultivasinya saat ini mungkin tidak sebanding dengan Qi Feifan, tetapi pasti tidak akan lebih buruk dari Huang Luoshen dan Sui Yanluo. Dan kini, melihat pakaiannya, ternyata ia adalah pemimpin Sekte Yiyuan. Di belakangnya, Ye Xiwen melihat mantan pemimpin Sekte Yiyuan, Wu Potian, serta pemimpin Balai Hukum Pidana, pemimpin Balai Merit, dan sosok-sosok familiar lainnya. Namun, dilihat dari pakaian mereka, mereka sudah tidak lagi berkuasa saat itu, dan mereka yang berkuasa sekarang adalah generasi yang lebih muda. Ia telah melihat banyak dari mereka sebelumnya, dan banyak di antaranya adalah orang kepercayaan Qi Feifan. Lagi pula, Qi Feifan telah resmi mengambil alih Sekte Yiyuan, dan wajar baginya untuk memiliki orang kepercayaan sendiri. Jika pemimpin tidak memiliki orang kepercayaan sendiri yang memegang posisi penting, maka pemimpin itu akan menjadi boneka. Ye Xiwen hanya bisa menghela napas dalam hati. Hanya dalam 1 dekade lebih, Sekte Yiyuan telah menyelesaikan transfer kekuatan satu generasi, jauh lebih awal dari yang ia perkirakan. Namun, hal itu terutama disebabkan oleh pertumbuhan generasi muda yang terlalu cepat. Terinspirasi oleh Ye Xiwen saat itu, Chu Jingcai dan yang lainnya jelas berlatih lebih giat. Hanya dalam 1 dekade lebih, mereka berhasil menembus level semi-suci, dan warisan legenda berusia seabad itu terungkap sepenuhnya. Adik Ye, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi dalam situasi seperti ini, kata Chu Jingcai dengan sedikit kepahitan di wajahnya. Pertemuan dalam situasi seperti itu memang sesuatu yang tak terduga oleh mereka berdua. Ye Xiwen juga sempat membayangkan bagaimana rasanya pulang ke rumah dengan penuh kemuliaan, tetapi ia tak pernah menyangka akan seperti ini sekarang. Aku benar-benar tidak menyangka, kata Ye Xiwen. Sayangnya, ketidakmampuankulah yang menghalangiku memimpin Sekte Yiyuan ke jalan yang benar. Aku merasa sangat malu kepada semua leluhur Sekte Yiyuan. Chu Jingcai menghela napas dan berkata sambil tersenyum masam, ngomong-ngomong, aku tetap ingin berterima kasih kepada saudara muda Ye karena telah menyelamatkanku hari ini. Itu hanya masalah sepele. Ye Xiwen melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak terlalu ambil pusing dengan masalah ini. Itu mudah sekali. Chu Jingcai menghela napas dan berkata, memang, bagi kami, ini kebuntuan yang tak terpecahkan, tapi bagi adik muda Ye, itu mudah sekali. Setahun yang lalu, adik muda Qi mengirim pesan yang mengatakan bahwa adik muda Ye telah mengukir nama besar di Akademi Zhenwu. Dia dan Qi Feifan tidak memiliki konflik, dan meskipun hubungan mereka tidak terlalu baik, setelah Qi Feifan pergi, hubungan mereka tiba-tiba menjadi jauh lebih baik. Chu Jingcai dipenuhi emosi saat ini. Ye Xiwen bukan satu-satunya yang pergi ke Akademi Zhenwu. Ye Xiwen jarang punya waktu untuk membalas surat, tetapi itu tidak berarti yang lain tidak melakukannya. Reputasi besar yang telah dibangun Ye Xiwen di Akademi Zhenwu juga diketahui orang lain melalui korespondensi, setidaknya para pejabat senior ini juga mengetahuinya. Oleh karena itu, ia merasa semakin emosional. Akademi Zhenwu bukanlah tempat kecil seperti Sekte Yiyuan. Jika sukses di Sekte Yiyuan bukanlah hal yang besar, maka sukses di Akademi Zhenwu dan memenangkan kejuaraan kompetisi gabungan 4 kekuatan besar tak pelak lagi merupakan tanda bakat luar biasa Ye Xiwen, menjadikannya seorang jenius di generasinya. Terlebih lagi, semua orang baru saja melihat kekuatan Ye Xiwen. Sekelompok semi-santo bagaikan kertas di depannya, sama sekali bukan tandingannya. Kekuatan seperti itu mengejutkan seluruh Akademi Zhenwu. Di antara 10 negara di wilayah Tenggara, sangat sulit untuk menembus alam Sein. Setengah Sein dapat dianggap sebagai kekuatan tempur tertinggi, tetapi di hadapan Ye Xiwen, itu tidak cukup. Jika sebelumnya ada orang yang meragukan keaslian berita yang dibawa oleh Qi Feifan dan yang lainnya, kini tak seorang pun bisa berkomentar. Sekelompok semi-santo dengan mudah dikalahkan oleh Ye Xiwen.
Bagaimana mungkin rumor ini salah? Kakak Chu, kau terlalu baik, kata Ye Xiwen, tidak rendah hati maupun arogan, dan dalam hatinya ia selalu mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia masih jauh tertinggal di alam Phoenix kuno. Jika ia menjadi puas diri karena sedikit pujian dari orang lain, maka ia mungkin tidak memiliki harapan untuk membawanya kembali di kehidupan ini. Berkatmu kali ini, kalau tidak, kita tidak akan tahu berapa lama kita akan dikepung. Tetua Balai Jasa berbicara saat itu. Meskipun ia telah dipromosikan menjadi tetua tertinggi saat itu, ia masih memiliki pengaruh besar pada Balai Jasa dalam banyak hal. Ia dan Ye Xiwen memiliki hubungan yang baik di masa muda mereka, dan ia telah banyak membantu Ye Xiwen. Ye Xiwen sangat berterima kasih padanya. Namun, wajah tetua aula hukuman itu tidak terlalu baik. Semua orang tahu sikapnya terhadap Ye Xiwen di masa lalu. Terutama karena urusan keluarga Luo, ia berselisih dengan Ye Xiwen. Ia terus-menerus menyebarkan desas-desus bahwa orang yang tidak disiplin dan tidak disiplin seperti Ye Xiwen cepat atau lambat akan membuat Sekte Yiyuan membayar harganya. Namun, hasil akhirnya ternyata seperti ini. Formasi Sekte Yiyuan sudah dalam bahaya. Jika Ye Xiwen tidak bertindak tepat waktu, formasi itu mungkin sudah hancur sekarang. Para tetua aula hukuman menatap Ye Xiwen dengan sedikit cemas, takut Ye Xiwen akhirnya akan membalas dendam kepada mereka. Jika Ye Xiwen akhirnya membalas dendam kepada mereka sekarang, mereka tidak punya pilihan selain menunggu ajal mereka. Namun, Ye Xiwen tidak punya waktu untuk berdebat dengan orang-orang ini sekarang, jadi ia langsung masuk ke Sekte Yiyuan. Sepanjang jalan, Chu Jing menjelaskan situasi terkini Sekte Yiyuan kepada Ye Xiwen. Menghadapi serangan pasukan koalisi Qi, Sekte Yiyuan terpaksa memulangkan seluruh personel dari cabang-cabangnya di seluruh negeri. Sungguh sayang untuk melepaskan fondasi-fondasi tersebut, tetapi personel adalah fondasi segalanya. Tanpa manusia, apa gunanya memiliki fondasi? Mereka masih memahami prinsip-prinsip ini. Saat ini, Sekte Yiyuan sudah dalam tahap persiapan perang. Semua puncak melayang telah lepas landas dan berpatroli di sekitar Sekte Yiyuan. Yang paling mencolok adalah puncak Yanyu yang telah diubah oleh Ye Xiwen. Karena dialokasikan untuk murid langsungnya, puncak ini lebih besar daripada puncak melayang biasa, belum lagi telah diperkuat oleh Ye Xiwen. Namun, di mata Ye Xiwen saat ini, bala bantuan dan pengaturan yang ditinggalkan masih terlalu naif, dan dia dapat dengan mudah menghancurkannya. Di mana ayah, ibu, dan yang lainnya? Setelah mendengar Chu Jingcai mengatakan ini, Ye Xiwen merasa sedikit lega. Yang paling ia khawatirkan adalah keselamatan kerabatnya di cabang Gunung Qingfeng. Bab 477 Selamat tinggal teman dan keluarga. Dengan perkenalan Chu Jing, Ye Xiwen tahu bahwa perubahan besar telah terjadi dalam dekade terakhir. Bukan hanya dirinya, tetapi ayahnya, Ye Kongming, telah dipindahkan ke sekte utama sebagai penatua beberapa tahun yang lalu. Ini dianggap sebagai peningkatan yang stabil, dan kakak laki-laki tertua serta kakak perempuan keduanya terdaftar sebagai target pelatihan utama. Di usia yang begitu muda, mereka telah mencapai ranah kesempurnaan minor dengan cara yang sejati. Ye Xiwen tahu ini ada hubungannya dengan dirinya. Seiring prestasinya di Akademi Zhenwu yang semakin gemilang, Sekte Yiyuan tentu akan fokus melatih saudara-saudarinya. Namun, saudara laki-laki dan perempuannya juga orang-orang yang luar biasa. Meskipun mereka tidak seberbakat Ye Xiwen, mereka mungkin akan menjadi orang-orang luar biasa yang mengguncang dunia setelah jalan kuno dibuka kembali beberapa dekade kemudian. Lagi pula, usia mereka belum genap 50 tahun, dan perjalanan masih panjang. Awalnya, Ye Xiwen seharusnya berpartisipasi dalam perekrutan Akademi Zhenwu beberapa dekade kemudian, sama seperti mereka, tetapi Ye Xiwen tiba lebih awal. Banyak dari kekuatan-kekuatan dahsyat ini yang telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun memiliki guru-guru di alam suci. Mereka jarang ada dan mungkin tak akan pernah kembali. Namun,
Keturunan para guru ini selalu diberi perhatian khusus oleh sekte-sekte dengan harapan mereka dapat menyelamatkan sekte dari bahaya di masa depan. Ye Siwen menghela napas lega mengetahui bahwa semua anggota keluarganya selamat. Pasukan Qi mundur, pasukan Qi mundur. Saat kelompok itu berbicara, mereka mendengar sorak-sorai saudara-saudara dari luar. Tiba-tiba, seluruh sekte Yiyuan dipenuhi sorak-sorai yang menggelegar. Chu Jing dan yang lainnya jelas merasa lega. Mereka menatap Ye Siwen dengan ekspresi agak bersyukur. Semua orang tahu bahwa jika Ye Siwen tidak kembali tepat waktu, sekte Yiyuan akan ditaklukkan dalam hitungan waktu. Ini sudah kedua kalinya sekte Yiyuan dikepung. Kegagalan sebelumnya untuk menaklukkan sekte Yiyuan mungkin disebabkan oleh persiapan yang kurang, tetapi sekarang tidak diragukan lagi bahwa sekte Yiyuan telah sepenuhnya siap. Di tengah serangan bergejolak ini, sekte Yiyuan sudah diambang kehancuran. Namun, setelah gangguan Ye Siwen, seluruh koalisi Qi menderita kerugian besar dan harus mundur. Ye Siwen tidak berniat mengejar mereka karena ia tahu mereka hanyalah antek-antek. Jika ia tidak menyingkirkan para master sejati, percuma saja membunuh antek-antek sebanyak yang ia mau. Akhirnya bajingan sialan ini pergi. Untungnya, senior Ye Siwen kembali kali ini, jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Tiba-tiba, banyak murid menjulurkan kepala untuk melihat Ye Siwen. Terjadi keributan. Sebelumnya, mereka tidak menyadari apapun karena khawatir dengan pasukan koalisi Qi di luar. Namun, ketika pasukan koalisi Qi mundur, mereka semua tahu bahwa mereka tidak akan datang lagi untuk sementara waktu. Mereka segera menghela napas lega dan mengalihkan perhatian mereka kepada Ye Siwen. Ye Siwen terlalu legendaris untuk generasi mereka. Dia maju dan membunuh banyak master untuk mencapai ketenaran tertinggi. Tidak hanya di sekte Yiyuan, tetapi juga di Akademi Zhenwu. Apakah dia benar-benar senior Ye Siwen? Tanyaku penasaran. Legenda Ye Siwen sudah mengakar kuat di hati banyak orang, tetapi hanya sedikit yang pernah melihatnya secara langsung. Apa dia tidak melihat pemimpin dan yang lainnya sedang berbicara dengannya? Cek-cek, apa kalian semua melihatnya barusan? Dia seperti dewa. Dengan satu pukulan, formasi anjing-anjing Qi itu langsung hancur. Sungguh kuat. Seseorang berseru takjub. Orang-orang tua setengah suci itu semua terhempas olehnya. Mereka seperti macan kertas. Kurasa dia pasti sudah mencapai alam suci. Kalau kita punya pemimpin Saint Realm, siapa yang berani menindas kita? Banyak prajurit muda memandang Ye Siwen dengan rasa ingin tahu dan berspekulasi tentang kekuatannya. Ye Siwen terlalu jauh bagi mereka, sehingga mereka bisa berspekulasi tanpa hambatan. Dengan sedikit rasa ingin tahu dan kekaguman. Yang berbeda dari orang-orang ini adalah sebagian besar murid yang seangkatan dengan Ye Siwen dan bahkan pernah bertarung satu sama lain, menunjukkan ekspresi getir di wajah mereka. Mantan lawan mereka kini telah tumbuh menjadi orang-orang yang bahkan tidak pantas mereka kagumi. Apakah itu Tuan Ye Siwen? Seorang pemuda tegap berseragam prajurit berdiri di atas gunung di kejauhan, menatap Ye Siwen yang bagaikan bintang di antara kerumunan. Jika Ye Siwen ada di sini, dia pasti akan terkejut mengetahui bahwa orang ini adalah mantan lawannya Mo Han. Lebih dari satu dekade kemudian, Mo Han, yang hanya berada pada taraf kesempurnaan kecil bawaan, juga dengan mantap memasuki taraf Tao sejati. Di belakang Mo Han, seorang anak laki-laki berusia sekitar 16 atau 17 tahun memandang kejauhan dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Ya, dia Ye Siwen. Mo Han mengangguk, merasa sedikit getir. Setelah dikalahkan oleh Ye Siwen, dia telah bekerja keras untuk melampaui Ye Siwen. Siapa sangka, meski begitu, jarak antara dirinya dan Ye Siwen akan semakin lebar. Bahkan ketika Ye Siwen kembali dari Akademi Zhenwu, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengaguminya. Mungkin dia bahkan tidak ingat bahwa dia memiliki lawan seperti itu. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Pemuda itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ia telah mendengar banyak legenda tentang paman legendaris ini.
Terutama dalam legenda-legenda ini, gurunya selalu berperan sebagai penjahat. Sebagai pertempuran pertama Ye Xiwen yang benar-benar membuatnya terkenal di Sekte Yiyuan, pertempuran dengan Mo Han juga sering disebutkan. Pada awalnya, hampir tak seorang pun optimis terhadap Ye Xiwen, tetapi sekarang evaluasi bulat mendukung Ye Xiwen. Mo Han tersenyum getir. Kekuatannya sungguh luar biasa. Pasukan koalisi Qi yang membuat seluruh Sekte Yiyuan gemetar dikalahkannya hanya dengan satu pukulan. Kami pergi dan kembali. Sekalipun pasukan koalisi Qi mundur sekarang, kami masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Ye Xiwen tidak tahu apa yang dirasakan mantan lawan-lawannya. Ia sudah mencapai puncak Qianyu dan belum meminta para pemimpin Sekte Yiyuan untuk menemaninya. Mereka juga harus menangani masalah setelah pasukan koalisi Qi mundur. Adik kecil, akhirnya kau kembali. Yang pertama muncul adalah adik kedua. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 tahun telah berlalu. Ia bukan lagi gadis yang lembut dan polos, tetapi ia masih ceria dan lugas seperti sebelumnya. Di belakang Ye Ruxue, kakak tertua Ye Feng mengikuti dari dekat dan menatap Ye Xiwen dengan penuh semangat. Kedua bersaudara itu sudah lebih dari 10 tahun tidak bertemu. Di belakang Ye Feng ada ayahnya, Ye Kongming, dan ibunya, Xia Chunsui. Ye Kongming menatap Ye Xiwen dengan senyum tenang, tetapi tangannya yang sedikit gemetar masih menunjukkan kegembiraannya. Di sisi lain, Xia Chunsui jauh lebih bersemangat dan terus menyeka air matanya. Meskipun anak yang telah bersamanya sejak kecil ini bukan anak kandungnya, ia selalu menganggapnya sebagai anak kandungnya sendiri. Dalam hatinya, ini bukan hanya 10 tahun di Akademi Zhenwu. Bahkan jika dihitung di sekte utama, total waktunya mencapai 20 tahun. Ye Xiwen bergegas maju untuk memberi penghormatan. Apapun yang terjadi, keluarganya selalu menjadi bagian terlembut di hatinya. Setelah menyadari bahwa ia mungkin takkan pernah bisa kembali ke bumi, dan bahkan jika ia kembali, ia tak tahu kapan itu akan terjadi, kedua orang tua angkatnya menjadi semakin penting baginya. Tak peduli status atau kekuatannya, ia tak bisa mengubahnya. Cepat bangun. Xia Chunsui tak tega melihat Ye Xiwen berlutut seperti ini, jadi ia segera melangkah maju untuk membantunya berdiri dan berkata, "Berat badanmu turun." Xia Chunsui menatap Ye Xiwen dan berkata, dia hanya bisa tersenyum pahit. Prajurit sekuat mereka bisa mempertahankan bentuk tubuh mereka selama ribuan tahun. Bagaimana mungkin mereka bisa gemuk atau kurus? Kekhawatiran sang ibu saja tidak masuk akal, kan? Bagus sekali, bagus sekali. Ye Kongming menatap Ye Xiwen dan berkata dengan penuh semangat. Dia selalu tenang dan serius, tetapi fakta bahwa dia bisa menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya sudah cukup untuk menunjukkan betapa bersemangatnya dia. Di belakang Ye Kongming dan Xia Chunsui, ada cucu perempuan tertua, Yuyin, yang sudah dikenalnya. Ia menghampiri Ye Xiwen dan membungkuk. Suaranya jelas dan tegas, Yuyin menyapa paman. Ye Xiwen tertegun sejenak, lalu menatap kakak laki-lakinya Ye Feng dan berkata, kamu sudah menikah. Ia agak linglung. Awalnya ia kembali untuk menghadiri pernikahan saudara perempuannya yang kedua, tetapi tiba-tiba mendengar kabar baik lainnya. Kakak tertuanya dan Changsun Yuyin ternyata telah menikah. Ye Xiwen telah melihat bahwa keduanya saling mencintai dan hanya masalah waktu sebelum mereka bersatu. Bagi dua pejuang, menemukan pasangan hidup sangatlah penting. Di antara 4 elemen kultivasi, tanah, pasangan, hukum, dan kekayaan, pasangan adalah salah satunya. Keduanya jelas merupakan pasangan yang ditakdirkan. Ye Xiwen sangat optimistis tentang mereka pada awalnya. Ye Feng menyentuh bagian belakang kepalanya dengan sedikit malu. Aku sudah lama menikah, tapi waktu ku dengar kau sedang selingkuh, aku tidak mengganggumu. Ye Xiwen hanya bisa tersenyum tak berdaya. Saat itu, seorang anak laki-laki dan perempuan, sekitar 12 atau 13 tahun, berjalan keluar dari belakang Changsun Yuyin. Anak laki-laki itu memiliki wajah heroik dan alis yang sangat mirip dengan Ye Feng. Meskipun gadis itu masih memiliki sedikit lemak bayi di wajahnya,
ia terlihat sedikit mirip Changsun Yuyin dan sudah cantik. Kamu Ning Xuan. Bertemu Paman San. Mereka berdua berlutut dan membungkuk dalam-dalam kepada Ye Xiwen. Kakak laki-laki Ye Feng memperkenalkan anak kembar yang ia dan Changsun Yuyin lahirkan sekitar 10 tahun yang lalu. Tak lama setelah Ye Xiwen pergi ke Akademi Zhenwu, mereka pun bertemu. Ye Xiwen melihat bahwa kedua orang ini memiliki tulang dan temperamen yang luar biasa. Mereka jauh lebih baik daripada kakak laki-laki tertua dan kakak perempuan kedua. Dibandingkan dengan dirinya saat itu, ia jauh lebih baik daripada mereka. Di usianya yang baru 12 atau 13 tahun, ia telah mencapai puncak kekuatannya. Jika ia dilatih dengan baik di masa depan, ia bahkan mungkin menjadi seorang jenius. Bab 478 Badai. Ye Xiwen tidak pernah bangga dengan fisik dan bakatnya. Meskipun fisik dan bakatnya tidak terlalu menonjol, ia telah mencapai titik ini. Meskipun di Akademi Zhenwu, para pendekar di alam bawaan pada usia 12 atau 13 tahun hampir ada di mana-mana, belum lagi monster seperti Pang Yangbo di Istana Xuan Yuan, tetapi itu juga tergantung pada tempatnya. Di Sekte Yiyuan, mereka yang berada di alam yang diperoleh pada usia 12 atau 13 tahun memang bisa dianggap sebagai monster. Mereka jauh lebih kuat daripada Ye Feng dan yang lainnya di masa lalu, dan bahkan lebih kuat daripada Ye Xiwen di masa lalu. Dengan bakat seperti itu, jika dilatih dengan baik, prestasi di masa depan tidak akan terbatas. Tidak heran Ye Feng tampak sedikit bangga saat memperkenalkan kedua anak itu. Oke. Ye Xiwen tertawa terbahak-bahak. Ia mengeluarkan sepotong sumsum naga dari cermin Tianyuan dan berkata, ini sepotong sumsum naga. Saat kalian berdua menerobos di masa depan, kalian bisa memotong sebagian kecilnya dan menelannya. Ini bisa sangat meningkatkan tingkat keberhasilan terobosan. Ini adalah sisa sumsum naga milik Ye Xiwen sendiri. Sumsum ini tidak hanya dapat meningkatkan tingkat keberhasilan terobosan, tetapi juga memastikan keberhasilan terobosan 100% saat digunakan pada prajurit pasca Natal. Adik kecil, Ye Feng buru-buru menghentikannya dan berkata, benda ini terlalu berharga. Apa masalahnya? Ye Xiwen menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya hadiah pertemuan dariku untuk mereka. Sumsum naga tidak terlalu bermanfaat bagi Ye Xiwen, tetapi bagi Ye Ning dan Ye Ning Xuan, keduanya bersaudara, ini jelas merupakan petualangan yang luar biasa. Keluarga adalah hal terpenting bagi Ye Xiwen, jadi ini bukan apa-apa. Baiklah kalau begitu, terima saja semuanya. Ye Feng bukanlah orang yang sok, jadi dia tidak terus memikirkan masalah ini. Terima kasih, paman ketiga, kata kedua anak kecil itu serempak. Mereka berdua terdidik dan santun, mirip Ye Feng dulu, yang membuat Ye Xiwen merasa sangat dekat dengan mereka. Selain para kerabat ini, banyak juga mantan tetua Paviliun Qianyu yang berkumpul dengan penuh semangat. Dalam beberapa tahun terakhir, Paviliun Qianyu telah berkembang dengan sangat pesat, dan Sekte Yiyuan telah memberikan lampu hijau sepenuhnya kepada mereka. Mereka semua tahu bahwa semua ini berasal dari Ye Xiwen. Ye Xiwen cukup berprestasi di Akademi Zhenwu sehingga mereka dapat menerima lebih banyak manfaat. Inilah arti pepatah, senang berteduh di bawah pohon besar. Ye Xiwen juga membagikan sejumlah besar pil. Yang seringkali kurang adalah energi spiritual, tetapi ia tidak kekurangan pil. Dalam 10 tahun terakhir, ia telah memperoleh sejumlah besar harta karun alam, banyak di antaranya dimurnikan menjadi pil olehnya. Banyak pil yang ia buat selama periode Zhendao tidak lagi berguna bagi Ye Xiwen, tetapi kini telah dibagikan. Astaga, ini adalah pil roh kecepatan 9 tikungan yang legendaris, yang dapat memulihkan esensi sejati tubuh hampir seketika. Bagi kami, rasanya seperti memiliki kehidupan tambahan. Ada juga pil pengumpul jiwa revolusi ke-7. Konon katanya bisa menghidupkan kembali orang mati. Benarkah? Kakak senior Ye benar-benar murah hati. Aku hanya pernah mendengar tentang pil ini, tapi belum pernah melihatnya secara langsung.
Banyak murid Paviliun Qianyu yang diberi pil berseru takjub. Meskipun pil-pil ini tidak lagi berguna bagi Ye Xiwen, dan beberapa bahkan merupakan sisa bahan untuk memurnikan pil berkualitas tinggi, pil-pil ini merupakan harta langka bagi mereka. Lagi pula, Sekte Yiyuan bukanlah sekte superstar, dan sebagian besar sumber dayanya dialokasikan untuk murid-murid sejati Nasr. Di kejauhan, banyak murid Sekte Yiyuan memandang murid-murid Paviliun Qianyu yang diberi ramuan dengan rasa iri dan cemburu. Meskipun Paviliun Qianyu telah menerima lampu hijau dari Sekte Yiyuan sepenuhnya berkat Ye Xiwen, Paviliun Qianyu tetap mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Ye Xiwen dan hanya merekrut para elit. Sulit bagi orang biasa untuk bergabung. Oleh karena itu, meskipun telah berkembang lebih dari 10 tahun, jumlah anggotanya masih dipertahankan hanya sekitar 1.000 orang. Namun, yang berbeda dari awal adalah pada dasarnya hanya mereka yang telah mencapai tingkat kesempurnaan kecil bawaan yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan Paviliun Qianyu. Mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk bergabung, dan mereka semua menyesali mengapa mereka tidak bergabung dengan Paviliun Qianyu sejak awal. Kalau tidak, mereka tidak perlu melihat orang-orang di Paviliun Qianyu mendapatkan manfaat sebesar itu. Lalu Ye Xiwen melakukan sesuatu yang lebih mengejutkan mereka. Ye Xiwen langsung mengambil energi spiritual dalam jumlah yang tidak diketahui dari udara dan menuangkannya langsung ke puncak Qianyu. Tiba-tiba, banyak murid yang terjebak dalam kemacetan dan tak mampu menembus batas. Memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup ini dan menerobos satu demi satu. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Untuk sesaat, semua orang di puncak Qianyu adalah pengikut Paviliun Qianyu yang tengah melakukan terobosan. Bahkan Ye Kongming dan rekan-rekannya pun tak terkecuali. Meskipun energi spiritual di puncak Qianyu selalu mencukupi dan Ye Xiwen telah melakukan banyak persiapan sejak awal, bagaimana mungkin energi spiritual yang Ye Xiwen tarik sekarang sebanding dengan energi spiritual yang ia kumpulkan? Kini ranah Ye Xiwen telah mencapai tahap tengah semi-santo, dan kekuatannya sebanding dengan puncak tahap awal santo. Tentu saja, kekuatannya tak tertandingi sebelumnya. Kesempatan seperti ini jarang sekali ada saat ini, dan begitu kesempatan itu datang, semua orang mulai duduk bersila dan membuat terobosan. Guru, sesosok tiba-tiba muncul di kejauhan. Ia berpakaian seperti seorang sarjana dan memancarkan aura kutu buku. Sosok itu adalah iblis buku, Yesu, yang dibawa oleh Ye Xiwen sebelumnya. Yesu sangat gembira bertemu Ye Xiwen. Ye Xiwen telah pergi selama puluhan tahun, jadi wajar saja jika ia sangat gembira. Ia sangat berterima kasih kepada Ye Xiwen. Jika bukan karena Ye Xiwen, ia mungkin masih menjadi kutu buku kecil yang berjuang untuk bertahan hidup di perpustakaan, dan ia tidak akan sekuat sekarang. Di puncak Qianyu, kata-katanya hanya kalah dari beberapa orang dari keluarga Ye. Ia adalah penulis puncak Qianyu peninggalan Ye Xiwen, dan para murid Paviliun Qianyu juga menghormatinya. Ia belum pernah membayangkan kehidupan seperti itu sebelumnya. Tubuh iblisnya adalah sebuah buku yang mencatat kesetiaan. Pembentukan karakternya sendiri pada dasarnya berkaitan dengan buku ini. Inilah mengapa Ye Xiwen akhirnya dapat mempercayakan puncak Qianyu kepadanya dengan percaya diri. Terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Ye Xiwen mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Tidak sulit, tidak sulit. Yesu buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, bagaimana mungkin kehidupan 10 tahun terakhir ini bisa dianggap sulit? Semua orang di Sekte Yiyuan menyaksikan aura kuat berfluktuasi di puncak Qianyu. Hanya dalam satu hari, ratusan orang telah mencapai terobosan. Kabar bahwa Ye Xiwen telah kembali dari luar dan membawa banyak ramuan untuk membantu para murid Paviliun Qianyu mencapai terobosan besar menyebar dengan cepat ke seluruh Sekte Yiyuan, membuat Ye Xiwen semakin legendaris di Sekte Yiyuan. Dengan Ye Xiwen, seorang guru besar yang disaksikan semua orang, yang bertanggung jawab, masalah invasi Qi untuk sementara dikesampingkan. Dengan guru besar seperti itu yang bertanggung jawab, mereka bisa merasa sedikit lebih tenang.
Ye Xiwen bertemu kembali dengan saudara iparnya yang kedua. Kali ini, ia seharusnya menikahi saudara perempuannya yang kedua, Ye Ruxue. Ia adalah seorang pemuda berpenampilan biasa dengan kekuatan setingkat Dao sejati. Di antara sekian banyak murid sejati Sekte Yiyuan, ia jelas yang paling tidak mencolok. Konon, berkat usahanya yang gigih selama lebih dari 10 tahun, ia akhirnya berhasil memikat saudari kedua. Ye Xiwen pun sangat bahagia untuk saudari kedua. Seperti kata pepatah, harta karun mudah didapat, tetapi kekasih sulit ditemukan. Begitu berita bahwa Sekte Yiyuan telah memblokir pasukan koalisi negara Qi menyebar, berita itu langsung menimbulkan kegemparan di seluruh 10 negara di wilayah Tenggara. Semua orang tahu tentang pasukan koalisi negara Qi. Di bawah serangan yang dahsyat, sebagian besar wilayah Tenggara jatuh. Selain negara Qi, meskipun beberapa negara menyerah kepada negara Qi, kebangkitan negara Qi ternyata sangat singkat, dan banyak tempat hanya menyerah di permukaan, dan pada kenyataannya, mereka tidak benar-benar menyerah sama sekali. Namun, kecepatan Qi menyapu seluruh negeri begitu cepat sehingga hampir tidak ada negara yang dapat menghentikan mereka sedetik pun. Namun, di Yiyuanzong, di kerajaan Daiyue, pasukan koalisi Qi justru menderita kerugian, dan banyak orang setengah suci terbunuh sekaligus. Nama Ye Xiwen terkenal di seluruh wilayah Tenggara. Lebih dari selusin semi santo bagaikan kertas di tangannya dan terluka parah hanya dengan satu gerakan. Kekuatan seperti itu sungguh mengerikan. Untuk sesaat, situasi yang tampaknya jelas mulai menjadi kabur lagi. Ibu kota Kekaisaran Dai Viet dikepung oleh pasukan besar, dan formasi ibu kota Kekaisaran sudah runtuh. Di atas ibu kota Kekaisaran, dua sosok tengah bertarung dengan sengit. Ledakan. Seorang pria mengenakan jubah Kekaisaran, wajahnya kurus kering, rambut dan janggutnya memutih semua, dan raut wajahnya menunjukkan rasa sakit. Jubahnya berlumuran darah, dan salah satu tangannya patah dan tidak bisa bergerak. Lawannya, di sisi lain, adalah seorang pemuda berjubah merah darah. Di wajahnya yang tajam, sepasang alis tajam seperti pedang mencuat ke pelipisnya. Mata merah gelapnya memancarkan tatapan kehancuran yang gila, dan di sudut mulutnya tersungging senyum jahat. Keduanya sebenarnya adalah master di tingkat Saint Realm. Pertarungan mereka sungguh dahsyat. Retakan hitam besar di angkasa terbuka di sekitar mereka, yang tampak menakutkan. Pak Tua, tuan muda ini sudah memberimu kesempatan, tapi karena kau tak mau menghargainya, matilah. Pemuda berbaju merah itu tertawa angkuh, dan sebuah kekuatan bintang berwarna darah benar-benar terlepas dari tangannya. Pak Tua berjubah kekaisaran itu sama sekali tak mampu menahan kekuatan sebesar itu. Energi sejati pelindung tubuhnya terkoyak lapis demi lapis, dan otot-ototnya semakin sulit dilawan. Otot-ototnya terkoyak dan terbelah menjadi dua bagian di udara, dengan semburan hujan darah yang beterbangan. Leluhur, teriak para penguasa kerajaan yang tak terhitung jumlahnya di ibu kota kekaisaran dalam duka. Inilah harapan terbesar sekaligus kartu truf terdalam mereka, seorang leluhur setingkat Santo. Alasan mengapa keluarga kerajaan Dai Viet dapat duduk kokoh di atas tahta selama bertahun-tahun adalah karena dukungan rahasia dari leluhur setingkat Santo ini. Namun kini, saat menyaksikan leluhur itu tercabik-cabik di udara, rasanya seolah-olah satu-satunya harapan telah tercabik-cabik hidup-hidup, dan dunia pun terjerumus ke dalam kegelapan. Darah panas memercik di wajah pemuda berbaju merah itu, tetapi ia tidak merasa risih. Sebaliknya, ia merasa sedikit sombong dan senang, seolah-olah ia menikmati rasa darah. Tiba-tiba, energi merah dan darah mengalir ke seluruh tubuhnya, menyapu dan menyapu seluruh ibu kota kekaisaran. Bab 479 Kejahatan itu milik Ye Xiwen. Boom! Energi darah yang mengerikan itu menyapu, dan ruang dengan cepat menjadi lebih terang seperti riak, menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, kekosongan tak berujung itu bagaikan gulungan kertas yang dirobek, yang amat mengerikan. Gelombang berwarna darah menyapu ke bawah,
dan semua orang di seluruh ibu kota kekaisaran merasa tertekan dan ingin muntah darah. Semuanya, seranglah sekuat tenaga. Kita tidak punya cara untuk mundur. Tuan muda berpakaian darah ini benar-benar gila. Dia akan membantai seluruh kota begitu kota ini direbut. Teriak seseorang. Reputasi tuan muda berpakaian darah sebagai orang gila telah menyebar ke seluruh wilayah Tenggara. Setiap kali dia muncul di medan perang, selama ada sedikit perlawanan, seluruh kota akan dibantai. Banyak pasukan ketakutan dengan pembunuhan gila ini dan terpaksa menyerah. Pria bernama Tuan Muda Berdarah ini benar-benar gila. Tak ada gunanya menyerah setelahnya. Sekalipun ia hanya memberikan sedikit perlawanan, ia akan menghadapi pembantaian seluruh kota. Pada saat ini, seluruh penduduk ibu kota kekaisaran bersatu padu seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka semua tahu bahwa begitu kota itu hancur, mereka tidak akan punya jalan keluar dan tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri secara kebetulan. Tahukah kamu, meskipun Tuan Muda berpakaian darah ini sendirian, ia diikuti oleh jutaan prajurit koalisi. Dengan semua orang bersatu sebagai satu, formasi pertahanan ibu kota kekaisaran yang runtuh ditopang lagi, dan semua jenis senjata ajaib dilemparkan ke arah pemuda berpakaian darah di langit, membentuk gelombang senjata ajaib yang dahsyat, menutupi langit dan bumi, dengan momentum yang mengerikan, dan aura pembunuh menyapu, dan awan tak berujung di kehampaan terpotong. Qi Gaoyang hanyalah salah satu prajurit yang bersatu. Meskipun ia hanya seorang master Xiantian puncak, ia tidak dianggap sebagai master yang kuat di antara banyak orang di ibu kota kekaisaran. Namun saat ini, ia tidak punya pilihan lain. Di belakangnya ada keluarga, kerabat, dan teman-temannya. Tidak ada jalan keluar lain. Jika ia gagal, seluruh kota akan dibantai. Ia dengan gugup mengamati gelombang senjata sihir yang begitu besar. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada satu gerakan ini. Ia tak mampu gagal. Namun, Tuan Muda berjubah darah sama sekali tidak tampak takut. Ia hanya mendengus dingin dan menghentakkan kakinya. Seketika, lingkaran riak merah darah terbentuk dengan kakinya sebagai pusatnya. Senjata-senjata sihir yang dilemparkan ke arahnya, memancarkan aura membunuh dan cahaya suci, mengembun menjadi satu kelompok dan jatuh ke riak merah darah. Pemuda berpakaian darah itu bahkan belum bergerak, ia hanya melangkah maju, dan riak-riak yang ditimbulkan oleh langkahnya itu langsung menghancurkan senjata-senjata ajaib itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Alat-alat ajaib itu berada di bawah riak-riak berwarna darahnya. Kelihatannya seperti terbuat dari kaca, pecah jika disentuh jari dan hancur total. Engah, engah, engah. Di ibu kota kekaisaran, banyak prajurit memuntahkan seteguk darah. Instrumen magis yang mengikat pikiran dan jiwa mereka langsung hancur berkeping-keping, memengaruhi mereka juga. Qi Gaoyang merasakan seluruh tubuhnya bergetar hebat, tenggorokannya terasa manis, dan darah tiba-tiba menyembur keluar. Pandangannya perlahan kabur. Ia jatuh ke tanah seolah-olah terkena pukulan keras. Meskipun pukulan itu tidak langsung ditujukan padanya, pukulan itu sangat mengerikan. Riak-riak merah darah semakin tebal, bahkan artefak sudo sakral pun mulai tercabik-cabik, membentuk lapisan awan merah darah tebal di atas ibu kota kekaisaran. Sungguh mengerikan. Tuan Muda berjubah darah mencibir, kau tidak tahu batas kemampuanmu sendiri. Awan darah di bawah kakinya menjadi semakin tebal, dan bahkan ada kilat berwarna darah yang mendidih dan menyambar di dalamnya. Ledakan. Di dalam awan darah, energi darah yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi tombak-tombak darah yang menembus langsung ke ibu kota kekaisaran. Tak terhitung banyaknya orang yang tertancap di tanah oleh tombak-tombak darah ini. Dalam sekejap, ibu kota kekaisaran dipenuhi dengan hutan tombak berdarah. Jeritan terdengar, dan dalam sekejap, semua orang di ibu kota kekaisaran tewas. Entah mereka semi-santo atau warga sipil, mereka semua terbunuh seketika dan tak punya jalan keluar. Kekuatan mengerikan para santo di wilayah Tenggara, yang mampu menindas seluruh wilayah, sepenuhnya ditunjukkan oleh pemuda berlumuran darah ini.
Alam suci merupakan awal dari transendensi dan secara hakiki berbeda dengan para pendekar yang berada di bawah alam suci. Darah dan esensi orang-orang yang tertusuk tombak berwarna darah langsung terserap. Darah dan esensi mengalir di sepanjang tombak berwarna darah dan berkumpul menjadi awan darah di bawah kaki Tuan Muda berpakaian darah, mengalir ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa nyaman. Cahaya berwarna darah muncul dari tubuhnya, dan tubuhnya samar-samar tertutup sisik berwarna darah, yang membuat ekspresi kenikmatannya saat ini tampak agak mengerikan dan mengerikan. Aura di tubuhnya menjadi lebih kuat. Adik kecil, sesuatu yang buruk telah terjadi. Pemuda berpakaian berlumuran darah itu masih menikmati energi berwarna darah ketika seorang lelaki tua berpakaian hitam datang dengan cahaya pelangi di bawah kakinya. Mereka yang pergi ke Sekte Yiyuan semuanya gagal. Kudengar ada sosok kuat yang datang. Pria tua itu jelas jauh lebih tua daripada Tuan Muda berpakaian darah, tetapi ia memberi hormat kepada Tuan Muda berpakaian darah dengan senang hati. Mungkin dia orang kuat di alam suci. Pikir lelaki tua itu sejenak lalu berkata lagi. Alam suci. Pemuda berlumuran darah itu menunjukkan senyum jahat di wajahnya, yang agak arogan dan bengkok. Berapa banyak darah dan esensi yang ada dalam diri manusia fana ini. Satu alam suci sepadan dengan membunuh jutaan semut ini. Kurasa sebaiknya kita hadapi mereka sesegera mungkin. Meskipun pasukan kita telah berkontribusi banyak, kita masih kekurangan, dan orang-orang itu masih jauh dari kata menyerah. Jika kita lambat bertindak, orang-orang ambisius itu mungkin akan berbalik melawan kita. Kata lelaki tua itu dengan raut wajah khawatir. Aku khawatir para leluhur Saint Realm yang tersisa akan kembali, dan itu akan menjadi masalah besar. Dia tak bisa menahan rasa khawatir. Sama seperti negara Qi mereka, hampir semua kekuatan besar yang bisa berdiri kokoh di negara lain memiliki bayang-bayang leluhur alam suci di belakang mereka. Hanya saja, leluhur alam suci ini sering bepergian keluar. Tapi bukan berarti mereka tidak peduli. Hanya saja mereka mungkin berada ribuan mil jauhnya dan lengah oleh negara Qi kali ini. Jika Qi dapat menenangkan wilayah Tenggara secepat mungkin, dan mengumpulkan kekuatan seluruh wilayah Tenggara, bahkan jika leluhur itu kembali, tidak akan ada yang perlu ditakutkan. Selain itu, ada banyak master di alam suci di pihak mereka, jadi itu bukan masalah besar. Tetapi jika kita berhenti di sini, dan begitu para leluhur suci itu mendapat berita itu dan kembali, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Apa yang kau takutkan? Kebangkitan mereka sudah tepat. Aku masih membutuhkan banyak esensi darah untuk berlatih seni kaisar darah roh neter, dan aku hanya khawatir tidak punya alasan untuk membunuh mereka semua. Tuan Muda berpakaian darah tertawa aneh. Lagi pula, manusia fana ini seperti semut. Ada sebanyak yang kau mau. Tidak masalah jika mereka semua mati. Jika orang-orang tua di alam suci itu berani kembali, aku akan membunuh mereka. Membunuh beberapa lagi akan membuat kemampuan Tuan Muda ini meningkat pesat. Dengan begitu, bahkan dalam kompetisi sekte, aku akan bisa menonjol dan tidak perlu khawatir lagi dengan wajah bajingan itu. Kenapa bajingan itu berpikir dia bisa menyamaiku dalam hal kelahiran dan kualifikasi? Kenapa dia selalu melampauiku dalam segala hal? Pemuda berlumuran darah itu mengatakan ini dan pikirannya melayang. Tetapi lelaki tua di sebelahnya merasa sedikit malu dan tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Setelah aku menguasai seni kaisar darah roh neter, aku akan memberi pelajaran pada bajingan itu. Aku ingin orang tua ini melihat siapa yang benar-benar terbaik dan paling memenuhi syarat untuk mewarisi warisannya. Tuan Muda berpakaian darah berkata dengan ekspresi garang, ayo, ikuti aku. Kumpulkan semua pasukan dan pergilah ke Sekte Yiyuan itu. Jangan biarkan siapapun hidup kemanapun kita pergi. Aku ingin dia keluar dan bersujud kepada Tuan Muda ini dan memohon kematian. Berita jatuhnya ibu kota. Kekaisaran menyebar ke seluruh kerajaan Dai Viet dalam sekejap, menyebabkan sensasi di seluruh wilayah Tenggara, dan untuk sementara waktu membayangi berita dan perhatian tentang kembalinya Ye Xiwen.
Meskipun seluruh ibu kota kekaisaran dibantai tanpa seorang pun yang selamat, darah dan jiwa semua orang tersedot keluar, dan kematian mereka sangat mengerikan, masih ada orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan hari itu. Semuanya hancur dengan mudah, dan pertahanan ibu kota kekaisaran tidak bertahan lama. Leluhur suci keluarga kerajaan Daiviet tercabik-cabik hidup-hidup dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Tiba-tiba, seluruh wilayah Tenggara dilanda kepanikan. Semua orang bertanya-tanya apakah masalah avatar akan terjadi. Bahkan para penguasa Saint Realm pun tak mampu melindungi sebuah kota. Dan pada hari kedua setelah berita ini mulai menyebar, Sekte Roh Darah, yang agak ragu-ragu, segera menyerah kepada pasukan koalisi Qi. Dari 5 kekuatan utama awal di Daiviet, Balai Tianfeng dan Sekte Sueling membelot ke pasukan koalisi Qi, sementara keluarga kerajaan dan kota Liuyun dibantai secara kolektif, memutus garis keturunan Tao. Satu-satunya yang tersisa adalah Sekte Yiyuan. Di mata semua orang, Sekte Yiyuan yang lemah jelas tidak punya cara untuk melawan pasukan koalisi Qi. Apa gunanya jika mereka memiliki seorang penguasa alam suci? Lihatlah keluarga kerajaan-kerajaan Daiviet. Apa gunanya jika mereka memiliki leluhur alam suci? Sekarang seluruh keluarga telah dibantai. Di antara pasukan koalisi Qi, ada beberapa master di alam suci. Memangnya kenapa kalau ada? Jika satu orang menghadapi beberapa dari mereka, ia akan mencari kematian. Pasukan negara-negara yang belum jatuh juga mulai mempersiapkan rencana mundur mereka, entah bergabung dengan pasukan koalisi Qi, melarikan diri dengan seluruh pasukan ke tempat lain di wilayah selatan, atau bergabung dengan Akademi Zhenwu. Meskipun ini mungkin berarti hilangnya kekuasaan selama 1000 tahun, itu lebih baik daripada musnah sepenuhnya. Banyak orang yang enggan menjadi kaki tangan Qi tetapi tidak ingin dibantai juga mulai menghubungi pasukan di luar wilayah Tenggara. Bagi rakyat biasa, wilayah Tenggara adalah seluruh dunia, tetapi bagi pasukan yang berakar kuat ini, situasinya berbeda. Kemudian kabar buruk kembali tersiar. Pasukan koalisi negara Qi membantai orang-orang di sepanjang jalan. Awalnya, untuk mempercepat laju mereka, pasukan koalisi negara Qi sering membantai tempat-tempat yang terdapat perlawanan, tetapi mereka tidak mempersulit mereka yang menyerah di awal. Namun sekarang berbeda. Mereka tidak membedakan yang benar dari yang salah dan akan langsung membantai siapapun yang menghalangi jalan mereka. Sama sekali tidak masuk akal. Semua orang ketakutan, dan banyak yang berencana bertarung sampai mati. Lagi pula, jika mereka melawan, mereka akan mati, dan jika mereka tidak melawan, mereka juga akan mati. Pada saat ini, sebuah berita datang dari pasukan koalisi Qi. Kecuali Ye Xiwen keluar, mengikat tangannya, dan mati, pembunuhan mereka akan terus berlanjut seperti ini. Gelombang, bab 480 bantuan tiba. Di puncak Qianyu, di aula pertemuan Paviliun Qianyu, para pemimpin utama Paviliun Qianyu berkumpul bersama untuk membahas tindakan penanggulangan. Betapa kejamnya cara yang mereka gunakan. Gerutu Ye Feng sambil membanting meja, wajahnya penuh amarah. Semua orang bisa melihat bahwa langkah mereka adalah memaksa Ye Xiwen untuk datang dan mencari kematian. Kalau tidak, dengan kecepatan seorang Master Saint Realm, tak akan butuh waktu lama baginya untuk membunuh dan mencapai Sekte Yiyuan. Tapi mereka tidak melakukannya. Mereka membunuh perlahan-lahan, membunuh apapun yang mereka lihat. Mereka sudah memiliki temperamen pembunuh. Akankah orang-orang itu membenci pasukan koalisi Qi saat itu? Ya, tetapi mereka akan semakin membenci Ye Xiwen, berpikir bahwa semua ini disebabkan oleh Ye Xiwen, dan sepenuhnya lupa bahwa terlepas dari apakah Ye Xiwen datang atau tidak, mereka tidak akan bisa lolos dari tangan pembunuhnya. Inilah mentalitas orang biasa. Mereka memaksaku datang ke rumah mereka dan meminta kematian, kata Ye Ruxue dengan wajah tegas. Ya, sekarang semakin banyak berita yang menunjukkan bahwa banyak orang secara terbuka menuduh adik muda Ye dan ingin membuat Ye Xiwen meminta maaf, kata Yan Chiling dengan wajah serius.
Setelah memimpin Paviliun Qianyu selama bertahun-tahun, ia juga telah mengembangkan aura superior yang kuat, yang sangat berbeda dari pria muda dan tak berpengalaman seperti dulu. Sayang sekali semua orang ini mati, kata Yesu dengan nada paling kejam. Menurutnya, orang yang paling ia kasihani adalah Ye Xiwen. Orang-orang ini berani mengkritik Ye Xiwen. Mereka sedang mencari kematian mereka sendiri. Semua orang tahu, apakah orang-orang ini bodoh. Mereka tidak bodoh, juga tidak sembarangan. Hanya saja koalisi Qi telah membunuh begitu banyak dari mereka sehingga mereka takut. Mereka tidak berani melawan koalisi Qi, dan hanya berani bersikap kejam terhadap rakyat mereka sendiri. Di mulut mereka, seolah-olah Ye Xiwen telah mendatangkan bencana ini kepada mereka. Ye Xiwen duduk tegak di kursi utama, terdiam. Ia perlahan mendengar tuduhan-tuduhan itu, tetapi tidak memasukkannya ke dalam hati. Ia bukanlah orang yang sok tahu yang mau datang dan mencari mati hanya karena tuduhan-tuduhan seperti itu dari orang-orang itu. Semakin banyak orang-orang ini menuduhnya, semakin Ye Xiwen berhenti memikirkannya. Cara terbaik adalah membunuh tuan muda berpakaian darah itu. Ini adalah cara terbaik untuk menamparkan wajah orang-orang itu. Ye Xiwen perlahan-lahan mendengar tentang pasukan koalisi Qi akhir-akhir ini dan memiliki sedikit gambaran tentangnya. Awalnya, pasukan Qi tidak memiliki kekuatan sebesar itu, tetapi konon leluhur negara Qi dari alam suci membawa kembali beberapa guru besar setingkat alam suci. Yang paling terkenal di antara mereka adalah tuan muda berpakaian darah. Tidak ada yang benar-benar tahu namanya, mereka hanya memanggilnya tuan muda berpakaian darah. Yang lain baik-baik saja, tetapi begitu tuan muda berpakaian darah ini muncul, seringkali itu berarti pembantaian di seluruh kota. Dia benar-benar tidak bermoral dan tampaknya mempraktikkan beberapa keterampilan jahat, menggunakan darah dan esensi manusia sebagai sarana kultivasi. Konon, ia berada di tahap awal Saint Realm, tetapi kekuatannya sangat kuat. Kebanyakan orang di tahap awal Saint Realm bukanlah lawannya. Leluhur keluarga kerajaan di Saint Realm hancur berkeping-keping hanya dalam beberapa gerakan. Belum lagi ia ditemani oleh beberapa Master Saint Realm. Ye Xiwen mungkin tidak akan mampu menghadapi siapapun sendirian. Jika pihak lain melakukan ini, mereka akan menggunakan situasi tersebut untuk memaksa orang lain, dan bahkan mungkin mempertimbangkan masalah memerintah Dai Viet setelah perang, dan menaruh semua kebencian pada Ye Xiwen. Seiring berjalannya waktu, setelah orang-orang ini terus berbicara begitu lama, bahkan mereka sendiri mulai percaya bahwa Ye Xiwen telah menyebabkan bencana ini. Para pengkhianat dari Balai Tianfeng dan Sekte Sueling juga turut andil dalam hal ini. Geram Yan Qiling. Meskipun kelima kekuatan utama saling waspada, mereka juga bekerja sama, terutama dalam menghadapi kekuatan di luar Dai Viet. Mereka seringkali bergabung untuk menghadapi dunia luar. Kini, setelah rumor ini menyebar begitu luas dalam waktu sesingkat itu, mustahil rasanya tanpa kerja sama kedua kekuatan ini. Seperti kata pepatah, naga yang kuat takkan mampu mengalahkan ular lokal. Sekuat apapun pasukan koalisi Qi, mereka tetap jauh lebih lemah daripada pasukan lokal dalam hal ini. Sepertinya kita harus membunuh ayam untuk menakuti monyet-monyet itu. Siapapun yang melompat paling riang dan menjadi pion orang-orang itu akan tersingkir lebih dulu, kata Ye Xiwen dingin. Orang-orang yang melompat-lompat itu tampaknya telah lupa bahwa meskipun pasukan koalisi Qi sangat kuat dan Pangeran Darah bahkan lebih ganas, Ye Xiwen juga bukan orang yang mudah dikalahkan. Cari tahu siapa yang menari paling bahagia, dan hadapi siapapun yang menari paling bahagia. Ye Xiwen berdiri dan berkata dengan suara berat. Dimanipulasi oleh mereka selangkah demi selangkah bukanlah solusi. Ye Xiwen tidak peduli dengan tuduhan orang-orang bodoh itu. Namun, rumor-rumor ini memberi Ye Xiwen ide lain. Koalisi Qi disebut koalisi karena terdiri dari berbagai kekuatan. Beberapa dari mereka bersedia bekerja untuk Qi, sementara yang lain terpaksa. Sekarang kita perlu mencari tahu siapa saja yang bersedia bekerja untuk negara Qi dan menjadikan mereka contoh. Maka semuanya akan jauh lebih mudah.
Serahkan urusan ini padaku. Yan Qiling menepuk dadanya dan berkata, meskipun kekuatannya jauh tertinggal dari Ye Xiwen, dalam hal mengumpulkan informasi dan membangun jaringan, ia jauh lebih unggul daripada Ye Xiwen. Tapi belum. Ye Xiwen menatap langit dengan ekspresi penuh tekad. Beberapa hari kemudian, lebih dari selusin kilatan cahaya melintas di langit di atas Sekte Yiyuan. Kedatangan orang-orang ini benar-benar menginspirasi Sekte Yiyuan. Karena orang-orang yang datang tak lain adalah orang-orang dari Akademi Zhenwu yang dipimpin oleh Qi Feifan. Setelah Ye Xiwen menghentikan pengepungan Sekte Yiyuan, ia segera mengirim pesan kepada Qi Feifan, dan kini Qi Feifan dan yang lainnya akhirnya tiba. Selain Huang Luoshen, Sui Yanluo, dan tokoh-tokoh kuat lainnya yang awalnya keluar dari Sekte Yiyuan, Qi Feifan sendiri juga telah tiba. Dalam beberapa tahun terakhir, Ye Xiwen telah membuat kemajuan pesat, dan Qi Feifan bahkan telah menembus alam suci. Meskipun Ye Xiwen sangat kuat dan dapat mengalahkan orang-orang paling luar biasa sekalipun, masih jauh lebih sulit baginya untuk menerobos daripada orang biasa. Ada juga seorang lelaki tua berpakaian hitam dengan aura misterius. Auranya kuat dan tak terduga. Bahkan Ye Xiwen pun tak mampu menembus kultivasinya. Menurut Qi Feifan, lelaki tua ini adalah seorang tetua di puncak Duo, seorang wali yang ditugaskan khusus untuknya. Ia biasanya membimbing Qi Feifan dalam kultivasinya dan juga dapat melindunginya bila diperlukan. Ye Xiwen tak kuasa menahan desahan, menyadari bahwa puncak Duo memang luar biasa mendalam. Itu adalah warisan dari Tuhan Yang Maha Esa. Memiliki seorang tetua yang sangat mendalam di alam suci sebagai pelindung bagi seorang murid adalah prestasi luar biasa yang tidak semua orang bisa pelajari. Memikirkan 2 atau 3 anak kucingnya di puncak Changxing, Ye Xiwen memutuskan untuk menyerah. Belum lagi apakah ia mampu mengundang mereka, kalaupun ia mau, tidak ada yang bisa diundang. Yang paling mengejutkan Ye Xiwen adalah kedua kakak laki-laki dan perempuannya, Yang Wenjun dan Deng Suixin. Mereka berdua sudah lama bosan tinggal di puncak Changxing, dan ini adalah kesempatan langka bagi mereka untuk keluar, jadi mereka pun mengikuti tanpa menunggu Qi Feifan berkata apa-apa lagi. Dengan cara ini, total ada 5 orang di pihak Sekte Yiyuan, termasuk Qi Feifan yang telah menembus tahap awal alam suci. Bersama dengan para semi-suci seperti Huang Luoshen, bahkan jika dibandingkan dalam hal jumlah, mereka tidak jauh tertinggal dari tuan muda berpakaian darah. Mendengar berita itu, para petinggi Sekte Yiyuan sangat terharu. Awalnya, Sekte Yiyuan diselimuti suasana hati yang sedih. Bahkan dengan kehadiran Ye Xiwen, yang sebelumnya begitu kuat, suasananya tetap sama. Lagi pula, sekuat apapun Ye Xiwen, ia hanyalah seorang manusia. Bagaimana mungkin ia bisa bersaing dengan beberapa Master Saint Realm di sisi lain? Namun sekarang berbeda. Dengan begitu banyak Master Saint Realm di sekitar, kepercayaan diri mereka meningkat pesat. Semua orang memikirkannya dan menyadari bahwa dalam hal jumlah Master Alam Suci, bagaimana mungkin ada lebih banyak dari Akademi Zhenwu di wilayah selatan. Namun, Akademi Zhenwu umumnya tidak ikut campur dalam perselisihan antar negara afiliasinya. Lagi pula, Akademi Zhenwu tidak mencari kekuasaan sekuler. Jika ada orang lain yang berkuasa, mereka harus menyediakan sumber daya yang memadai. Tentu saja, mereka tidak peduli siapa yang berkuasa. Namun, meskipun Akademi Zhenwu tidak turun tangan, hal itu tidak akan menghentikan para murid untuk bertindak. Lagi pula, hubungan antar manusia memang tak terelakkan. Larut malam, api unggun besar dinyalakan di puncak Wang Yue, jauh di dalam Sekte Yiyuan. Di atas api unggun tersebut, seekor naga raksasa diletakkan. Setelah dikupas dan dibersihkan, naga itu dipanggang di atasnya. Karena terus-menerus dibalik, minyak kemasan terus menetes ke bawah dan menetes ke dalam api, menimbulkan suara gemerisik pelan. Ini adalah naga muda yang dibunuh Ye Xiwen di Jalan Kuno. Meskipun masih muda, ukurannya sebenarnya sangat besar dibandingkan naga dewasa. Ketika ditempatkan di cermin Tianyuan, waktu seolah berhenti,
sama seperti saat dia baru saja dibunuh oleh Ye Xiwen. Jarang sekali semua orang bisa berkumpul di jam segini, minum-minum, dan bersenang-senang. Dengan kemampuan yang dimiliki semua orang, tidak ada yang namanya mabuk, apalagi takut mabuk. Tidak ada yang mengejar rasa mabuk, itu semua omong kosong. Mereka bukan pecandu alkohol, apalagi mereka semua punya urusan penting, jadi bagaimana mungkin mereka membiarkan minuman keras merusak pekerjaan mereka? Cek-cek, aku tak pernah menyangka akan punya kesempatan makan daging naga di kehidupan ini. Deng Suixin memegang senjata ajaib tingkat tinggi di tangan kecilnya, memotong sepotong daging dari tubuh naga panjang itu, lalu memasukkannya ke dalam mulut. Meskipun ia menjerit karena rasa terbakar, ia tetap enggan berhenti makan, dan sifat aslinya sebagai pencinta kuliner pun terungkap dengan jelas. Semua orang mengangguk setuju. Meskipun makhluk Jiaolong tidak punah seperti naga asli, mereka masih sangat langka, belum lagi suatu hari nanti mereka akan bisa makan daging Jiaolong. Seperti kata pepatah, ada daging naga di langit dan daging keledai di tanah. Bukankah Jiaolong juga naga? Makhluk mengerikan ini merupakan legenda sejak lahir, dan ketika dewasa, ia dengan mudah melampaui alam Sage Agung. Naga dewasa manapun dapat menjungkirbalikkan wilayah selatan, dan ia adalah makhluk legendaris. Melihat ini, orang-orang lain pun ikut beraksi. Tubuh naga itu sangat panjang, dan lebih dari cukup untuk memberi makan semua orang. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah semi-santo atau santo, mereka mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memakan daging naga sekali seumur hidup, jadi wajar saja mereka tidak akan melepaskannya. Ye Xiwen tak kuasa menahan diri untuk melahapnya. Lumer di mulutnya dan mengandung banyak energi vital, yang mampu membersihkan meridian seseorang.